Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asy-syafi'u fil mahsyar. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba anhumur rizza wa tahhar. Amma ba'du. قال الله تعالى في ذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله وصدقه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Ini mohon maaf ini hari ini saya masih keliengan, cuma ya alhamdulillah udah sanggup lah ini untuk ngaji bareng teman-teman. Kemarin saya keliling ke Banjarnegara, ke Banyumas, Kutoarjo, Sleman, Yogyakarta. Baru mau ke Baturaden udah goyah saya, makanya pulang dulu ke rumah. Mungkin nanti hari Selasa atau hari besok Senin kalau Allah kasih sehat, saya mau ke Baturaden, Purwokerto lagi. Memudahkan, sehat selalu Ustaz. Ya, saling mendoakan kita biar sehat. Amin. Ya. Ini kita ada di bulan bulan kemenangan buat kita semua umat Islam, di mana kita seharusnya berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial secara sekaligus setelah sebelumnya selama 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual selama Ramadan umat muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid, bersedekah, berzakat, bangun sahur, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kita jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah Ramadan berlalu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya nggak perlu terjemahkan ayat ini, sudah hafal kita semua. Yang jelas lewat ayat ini Allah menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang takwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya aja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Teman-teman, puasa itu tidak saja ibadah yang memiliki muatan spiritual,
tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih di kandung badan. Bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Selagi masih di bulan Syawal, mari teman-teman kita renungi, sudahkah kita merasakan kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya bisa kita raih. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, ibadah melulu, tapi mengabaikan aspek sosialnya hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan kita, tempat kita hidup. Sebaliknya teman-teman, terlalu sibuk dengan aspek sosial, tapi mengabaikan sisi ritualnya, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tentu kita masih ingat teman-teman ketika kemarin sebulan kita di bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan di tengah kesibukan, tentu saja tidak mudah buat teman-teman ya di rumah majikan. Namun di tengah sulitnya keadaan, kita selalu bisa tuh sepanjang Ramadan untuk menyempatkan diri menghatamkan bacaan Al-Quran. Betul apa betul? Betul. Jangankan di hari libur, hari kerja biasa pun selalu bisa menyempatkan diri untuk baca Al-Quran. Bahkan kita selalu punya keinginan yang kuat untuk menghatamkan bacaan Al-Quran kita. Baginya mumpung Ramadan dan lain sebagainya. Kalau selama ini otak kita berpikir kita tidak mampu karena sibuk bekerja, apakah di Hongkong ada bedanya antara bulan Ramadan dan 11 bulan lainnya? Coba saya tanya. Ada bedanya? Tidak ada. Ya toh? Buat kita Ramadan dan tidak Ramadan di Hongkong sama aja. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan kita bisa katakan Al-Quran, maka insya Allah di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani, di Jumadil Tsaniyah, mestinya kita juga bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Ajak teman-teman semua seperti yang udah kita bisa lakukan di bulan Ramadan, yuk kita khatamkan Al-Quran lagi dan lagi. Mau? Allah. Buat yang mau saya kasih sugesti tambahan. Buat yang belum kepikiran kayaknya
berat, kayaknya berat. Saya bingung. Kalau bilang berat, kenapa di Ramadan bisa, kenapa di bulan selain Ramadan merasa berat? Nah, biar tersusun, biar punya semangat untuk menghatamkan Al-Quran lagi dan lagi, saya akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu nanti dapat menjadi perisai, penolong, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, teman-teman, nanti pada masyar tidak banyak yang bisa memberi pertolongan kepada kita, ya, memberikan syafaat kepada kita di saat genting-genting itu. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka nanti bacaan Al-Quran itu menjadi salah satu penolong dan pemberi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu aslamin harfun harfun wala harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Misalnya, aku dan tidak mengatakan bacaan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca ayat alif lam mim itu kita mendapatkan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan ini dikali 10. Hanya membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 pahala kebaikan. Masya Allah. Itu bacaan Al-Quran. Yang kedua, saat Ramadan. Saat Ramadan kita ini, banyak dari kita bisa menyiapkan diri untuk bangun sahur. Nah, ya benar nggak? Kita bisa bangun sahur. Walaupun sangat jinjit, walaupun manasin nasinya pelan-pelan, jangan sampai suara klotek-klotek ya membangunkan majikan. Tapi bisa. Kalau kita bangun sahur itu kan kita bisa menimbulkan suara klotak-klotek, suara orang ngunyah makanan, apalagi yang makan biasa nyaring kayak saya, ya nggak? Apalagi kalau yang biasa kayak saya, kalau lagi makan pakai sendok, klotak-klotek, gitu. Walaupun udah berusaha pelan-pelan sekali, tapi kan tetap bunyi. Ada potensi bikin emosi orang rumah, majikan kah, anaknya kah, atau siapanya kah, begitu ya. Nah, baik sebelumnya maupun setelahnya, kita juga kadang-kadang menyempatkan diri untuk sholat malam, qiyamul lail, sholat witir, dan melanjutkan istighfar, berzikir. Nah, karena efek positifnya sangat besar buat diri dan kehidupan kita, ayo kita langgengkan kebiasaan ini. Bukan kebiasaan makan sahurnya, itu ya, kebiasaan bangun di waktu sahur tanpa klotak-klotek. Nah, cukup ambil wudhu, sholat, gitu, sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, kalau dulu sholatnya 11 rakaat, 23 rakaat, sekarang cukup 2 rakaat, cukup 4 rakaat, plus
witirnya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, tanpa klotak-klotek, ya. Nah, maka kemudian kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa buat kita dan buat kita. Kenapa? Karena waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun, kita seperti sholat sunnah semampu kita. Bisa sedikit ya sedikit, bisa banyak, alhamdulillah. Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan, memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Itu waktu-waktu sahur itu. Ayat ini mengandung pesan dan makna bahwa orang yang berzikir, membaca istighfar, itu al-mustaghfirin, seperti disebutkan ayat ini, tergolong orang yang mudah masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kemarin kan kita sebulan udah dilatih nih bangun sahur nih. Bedanya adalah bulan Ramadan kita makan di waktu sahur, sekarang nggak usah makan, cukup sholat dan kemudian perbanyak membaca istighfar. Mau 100 kali, mau 1000 kali, mau tanpa batas sampai tidur gitu, gitu. Habis sholat, senderan di dinding, taruh kepala di dinding, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil kita renungi segala dosa-dosa kita di masa lalu, di masa kini, apa yang sudah kita lakukan, sampai kita tidur, udah, ya, seakan-akan kita tidur masih ucap astagfirullahalazim. Nggak apa, syukur-syukur waktunya pas, bisa sambil nunggu datang waktu subuh, begitu ya. Nah, jadi ayat ini mengandung pesan dan makna bahwa orang yang berzikir, membaca istighfar, tergolong orang yang mudah masuk ke dalam surganya Allah sebagaimana kelompok lainnya. Siapa aja kelompok lain itu? Pertama, orang yang sabar. Kedua, orang yang jujur. Ketiga, orang yang taat ibadah. Keempat, orang yang dermawan. Nah, yang kelima inilah adalah para mustaghfirin, orang-orang yang selalu istighfar kepada Allah di waktu sahur. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang jujur, yang tetap taat kepada Allah, yang menafkahkan hartanya, para dermawan di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Yang selalu memohon ampunan Allah di waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar. Nah, itu artinya teman-teman, ya, banyak cara untuk menjadi orang baik dan menjadi ahli surga. Ya, pertama, kita bisa menjadi orang baik dan masuk surga kalau kita menjadi penyabar. Nah, jika kita belum mampu menjadi orang yang sabar, maka ada jalan lain. Sabar itu kan butuh apa ya? Butuh kekuatan mental, hati, dan pikiran yang luar biasa. Oke, susah, kita belum bisa menjadi. Kita udah berusaha, tapi kita belum bisa menjadi orang yang sabar. Gampang emosi, gampang. Pokoknya model sumbu pendek lah orang Indonesia ini umumnya, ya nggak? Sumbu pendek. Ada pilpres, sumbu pendek. Ada urusan rumah tangga, sumbunya pendek. Ada urusan utang-utang sama teman, sumbunya pendek. Ada masalah dengan orang tua dan keluarga, sumbunya pendek. Oke, kita belum bisa menjadi orang yang sabar, maka setidaknya kita belajar menjadi orang yang benar atau jujur. Ini rada mendingan nih, ya. Menjadi orang jujur itu lebih ringan dibanding menjadi orang sabar.
Tapi bersikap jujur ini juga tidak gampang, benar nggak? Tidak mudah. Kalau kita ingin menjadi orang baik di hadapan Allah dan menjadi calon penghuni surga, jadilah orang jujur. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang sabar. Namun, ya, kalau kita masih susah untuk jujur 100%, maka jadilah orang yang tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat, segera sholat. Waktunya kita wajib berpuasa, kita berpuasa. Taat saja kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, ya. Menjadi taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi kan menjadi taat pada Allah ini banyak sekali godaannya, ya enggak? Godaan, bukan hanya godaan, tantangannya berat. Mau sholat disuruh nganterin bocil ke sekolah. Waktu mau sholat disuruh masakin babin, carica, ya enggak? Gitu. Jadi kita udah nahan biar tidak maksiat, tapi di luar godaannya luar biasa besarnya. Nah, sebaiknya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Misalnya kita belum bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah 100%, tapi kita tetap berkeinginan menjadi orang baik dan layak masuk surga, maka kalau kita tidak bisa menjadi orang penyabar, tidak bisa menjadi orang yang jujur 100%, belum bisa menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah, maka jadilah orang yang suka berinfak kepada sesama manusia. Nah, jadi itu pilihan tuh. Pertama, kalau kita mau jadi orang baik, ini berdasarkan ayat Allah ya, firman Allah. Kalau kita mau jadi orang baik ahli surga, pertama, jadilah orang yang sabar. Belum bisa jadi orang yang sabar seutuhnya, jadi orang jujur. Belum bisa jadi orang jujur 100%, jadilah hamba yang taat kepada Allah. Kalau ini belum bisa semua, jadilah orang yang dermawan, bukan berinfak kepada sesama. Nah, kalau berinfak berat nih, karena masih cinta harta, begitu, ya toh, maka kalau kita belum bisa yang empat itu, ada satu jalan lagi yang bisa kita temui, yaitu suka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Bangun sahur, kita mau bangun subuh nih. Sebelum bangun subuh, kita bangun dulu sebelum azan subuh, waktu itu waktu sahur, dan di situ kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik butuh proses dan tahapan sebaik mungkin yang sesuai dengan mental dan jiwa, kesiapan mental dan jiwa kita. Dan Allah merupakan zat yang selalu memberikan maaf setiap kesalahan serta menghargai setiap proses-proses ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah tidak melulu melihat hasil, Allah melihat keinginan hati kita dan proses yang kita lalui untuk menjadi baik dan menjadi calon ahli surga, insya Allah. Yang ketiga nih, tadi kan pertama selama Ramadan kita berlatih untuk ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kita selama Ramadan sering bangun sahur. Yang ketiga, kebiasaan Ramadan yang perlu kita jaga adalah selama Ramadan tangan kita ringan untuk bersedekah. Puncaknya adalah kita tergerak untuk membayar zakat fitri. Ada yang nggak bayar zakat fitri ini? Ada? Ya, udah Ustaz. Pasti semua bayar zakat fitri. Insya Allah. Kemudian kita membayar zakat mal. Baik sedekah membantu orang-orang du'afa, maupun berinfak untuk mendukung segala aktivitas fisabilillah. Nah, itu kan selama Ramadan kita gampang sekali tergerak untuk bersedekah, berinfak, betul? Nah, tentu kita semua ingin hidup kita berkecukupan.
hidup kita sejahtera dan bahagia. Nah, bersedekah ini teman-teman ya, saya kasih tahu bocorannya, bersedekah dan berinfak adalah salah satu jalannya. Salah satu jalannya. Misalnya contoh berinfak fisabilillah, ya, kan itu cahaya itu itu kan tempat kantornya itu kan masuk, ya enggak, bukannya hibah sewa setiap bulan berapa. Kemudian kita harus punya kepedulian tuh. Ini kan tempat dipakai buat banyak kegiatan ibadah, kegiatan yang bisa mendekatkan siapa aja yang hadir itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh juga itu kita ya terpikir setiap bulan itu tanya nih ke pengurus, Bu, udah cukup belum buat bayar sewanya? Kalau kurang berapa? Nah, jadi dulu waktu saya jadi ketua NU, ini karena ini perbuatan baik, bolehlah saya gibahin ya, gitu. Jadi share Ustadz, bukan gibah Ustadz. ya, apa namanya? Ya? Jadi tahadud bil khair. Jadi ketika saya tanya ke bendahara nih, misalnya kita harus bayar tanggal 1, saya selalu ngecek itu sebagai ketua. Saya nggak pernah megang duit soalnya. Saya cuma ngecek keuangan saya sebagai ketua, nggak pernah pegang duit organisasi. Saya berusaha mencari duit sebanyak-banyaknya untuk organisasi, tapi saya tidak pernah pegang itu duit. Saya hanya memeriksa laporan dari bendahara. Bendahara pun saya bagi 3, ya. Jadi orang bagian mencatat tidak boleh pegang duit. Wah, kalau dia nyatet juga dia megang duit juga, apalagi dia juga ketua yang punya kebijakan, wassalam lah itu. Jadi ini menurut saya. Jadi akhirnya saya sebagai ketua, saya punya kebijakan, uang keluar, uang masuk dari mana saya yang atur, tapi saya nggak pernah megang duit dan saya nggak bikin catatan duit. Jadi kalau saya ketua, saya megang duit, saya yang nyatet, catatan bisa. Kalau setan lagi merasuk kan, catatan bisa saya atur-atur, ya enggak? Duit bisa saya masukin kantong, naudzubillah, teman naudzubillah. Saya melihat praktek-praktek kayak gitu banyak dilakukan oleh para ketua majelis di Hong Kong di masa lalu. Saya nggak tahu yang masa sekarang. Di masa lalu kayak begitu, ya Allah. Akhirnya mereka itu ya hidupnya kayak gitu, keblangsak karena memang tidak amanah menjaga uang umat. Nah, saya cerita ke NU tadi. Saya periksa tanggal 29, tanggal 30, Bu, uang kita cukup nggak buat tanggal 1? Masih kurang, masih kurang, Bang, misalnya. Kurang berapa duit? Kurang 2.000, kurang 3.000, begitu. Ini kadang-kadang ternyata kalau saya perhatikan, yang melakukan itu bukan hanya saya sebagai penanggung jawab NU, tapi ada dulu sahabat saya, sekarang juga masih sahabat saya, namanya Ustadz Wahyudinata, yang orang yang aktif di Jamaah Tabligh. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya, pernah lihat, kenal orangnya di Hong Kong. Beliau itu kerja di PCCW bagian IT, gajinya saat itu mungkin sekitar $50.000. Bayangin sama saya yang cuma gaji di bawah $20.000. Dia walaupun baru, saya kan udah lama di Hong Kong, udah permanen residen, gaji saya masih $20.000 kurang. Dia baru nyampe di tahun pertama aja gajinya udah $50.000. Itu ternyata dia kan sering di NU, sering sama saya kalau maghrib masak-masak nih, bikin sayur asem, goreng tempe, goreng dadar, ngedadar telur, bikin sambal terasi, kita makan bareng-bareng di situ, ya toh. Ternyata dia juga suka usul nanya begitu. Saya baru paham setelah sekian lama berlangsung.
Nanti tanggal 1, saya tanya lagi bendahara, duitnya udah cukup belum? Udah, lo tambahan kemarin kurang 2.000, kurang 3.000 dari siapa? Kadang kurang $5.000. Di situnya, ini Ustaz, ini Bang, hamba Allah. Ya saya kan nggak mau percaya begitu aja hamba Allah, ya nggak? Siapa hamba Allah ini? Awalnya nggak mau cerita bendahara, tapi lama-lama saya tahu hamba Allah yang ditulis selalu hampir setiap bulan kalau kita kurang duit itu adalah Ustaz Wahyu Dinata itu sahabat saya. Nah, nggak kebayang kan di NU itu dipakai buat sholat jamaah setiap waktu kita buka banyak orang kayak Pak Fajar, kayak siapa, kayak banyak orang Pakistan pada mampir untuk numpang sholat segala macam, kemudian banyak musafir pada tidur di situ, ya nggak? Banyak kegiatan-kegiatan ibadah dan kebaikan di situ. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah itu sebagai sedekah jariyah pahalanya, walaupun nanti beliau mati, pahalanya akan menembus di dinding kuburnya itu, insya Allah. Teman-teman, nah itu boleh juga tuh dilakukan oleh teman-teman di Cahayaku sini di ITN, ya nggak? Jangan tutup mata gitu. Ini hebat. Ini contoh inspiratif menurut saya, Ustaz Wahyu Dinata ini. Nah teman-teman, jadi dan beliau alhamdulillah kerjaannya sebenarnya kalau saya telepon, bro lagi di mana? Om lagi di mana? Om lagi di mana? Aneh lagi di ini nih, lagi di Bandung. Padahal kerja di Hong Kong, gaji segede gitu. Kadang-kadang aneh lagi khuruj nih, kan biasa kalau di jamaah tabligh khuruj nih di Sumatera, di mana. Ini orang nggak pernah kantor tapi gaji gede, hidupnya semaunya, enak, duit ada mulu. Saya kalau butuh duit, Om, ada duit nggak, pinjam dulu? Ada, dia insya Allah langsung nolongin saya. Jadi artinya orang selalu berkecukupan. Nah, menurut saya teman-teman, kita semua ingin hidup berkecukupan, sejahtera dan bahagia. Dan bersedekah serta berinfak adalah salah satu jalannya. Ya, salah satu jalannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari Allah, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan dan tidak dizalimi. Allah juga berfirman, makalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang bertumbukan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah menggalipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Sebagai tambahan cerita adalah, dulu saya punya uang pas-pasan. Akhirnya uang itu saya pakai buat haji tahun 2013. Kemudian setelah pulang haji, saya tanya emak saya, alhamdulillah beliau mau berangkat umroh. Dia udah haji tapi kan udah lama sekali. Beliau mau ngelihat Ka'bah lagi. Alhamdulillah uang yang saya pakai buat haji diganti oleh berlipat ganda. Dengan uang itu, dengan balasan dari Allah itu, uang saya dikasih oleh Allah bisa memberangkatkan umroh 3 orang. Emak saya, abang saya laki-laki buat bantu dorong-dorong roda, kursi roda maksud saya, dan ketiga saya umrohkan di saat yang sama adik perempuan saya buat nemenin emak saya di hotel. Begitu. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba bulan September saya haji, alhamdulillah bulan Januari nggak sampai Oktober, Desember, Januari nggak sampai 4 bulan, emak saya bisa umroh bertiga sama abang dan adik saya. Duitnya dari mana saya nggak tahu, pokoknya Allah cukupkan. Kemudian setelah emak saya umroh, alhamdulillah saya dapat proyek
dari hemat CSL sekitar hampir 1 miliar setahun, dan dari itu berjalan dari 2013 sampai dari 2014 sampai sekarang. Sudah berapa tahun itu? Sudah sekitar 10 tahun. Jadi alhamdulillah teman-teman, kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas ini, saya tahadus nikmah aja buat mensugesti kita semua bahwa kalau kita mau sejahtera, kita mau berkecukupan, kita mau bahagia, sedekah dan berinfak itu salah satu jalan. Saya sudah merasakan dan saya sudah menyaksikan banyak orang yang merasakan itu. Dan Allah tidak peduli dia muslim maupun orang kafir. Selagi orang itu dermawan, Allah akan hadirkan pahala berlipat ganda untuk dia di dunia. Begitu ya. Nah, teman-teman, dalam salah satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah fulan tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha qala hiya finnar qalu fulana tusalli maktubat wa tasaddaqu bil atwar minal aqiti wala tu'ti jiranaha wala ya fil jannah. Ada hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya, masih suka menyakiti temannya, masih suka usil, masih suka gibah dan sebagainya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, dia akan masuk neraka. Jadi ibadah, kita beribadah tapi tidak peka sosial, kita tidak peduli sosial, kita malah buruk secara sosial, gitu. Itu menurut Rasulullah percuma saja, gitu ya. Nah, kemudian mereka, para sahabat juga bertanya lagi nih, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu. Jadi dia hanya menunaikan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jadi nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah, gitu. Hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, al-maktubat, itu yang wajib-wajib saja. Kemudian dia hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju doang, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapat ya Rasulullah? Rasul menjawab, dia akan masuk surga. Jadi agama kita, Allah menghendaki kita untuk menyeimbangkan antara ibadah spiritual dengan ibadah sosial. Semoga di momen kemenangan bulan Syawal ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa, tapi juga telah mencapai kepatangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kehidupan kita selalu dalam kebaikan, keberkahan, dan bernaung ridhonya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Ustaz, tadi saya chat Ustaz mau minta doa untuk saudari kami almarhum bapak saudari kami atas nama Mbak Sunaisi, nama bapaknya Bapak Suwadi bin Rahmani, hari ke-7. Ada lagi? Sudah Ustaz. Bapak Sawadi bin Rahmani. Sawadi apa Suwadi? Sawadi Ustaz. Sawadi. Sawadi ya. Ada yang lagi sakit mungkin? Ada yang sakit. Bapak Jahuri sedang sakit Ustaz. Minta doanya. Bapak Jahuri. Jahuri Ustaz. Jahuri bin
Bapak Jahuri bin Rusjaka. Sudah ada lagi Bu yang mau isi doa kalian? Siapa? Boleh. Siapa? Bapak Rajikin. Rajikin apa Ustaz? Saya buat ayahanda saya yang sudah pulang atas nama Bapak Rajikin bin Sikun. Bin Sikun. Rajikin bin Sikun. Tadi Pak Jahuri yang sakit bin siapa? Bin Rusjaka. Rusjaka. Ye. Oke. Ya tadi kita bermohon pada Allah agar selalu diberikan bimbingan dalam kehidupan ini sehingga kita selalu menaung kebaikan, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-hadithnya wa qudniyatul salihah bila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa qarabati ashabi syai'unillahi lana rahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya buat kebacaannya buat diri saya Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Karim dan buat Bapak Jahuri bin Rusjaka, semoga diberikan kesehatan, kembali pulih sehingga bisa beraktivitas secara lebih baik lagi sebelum sakit ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Almarhum almarhum Sawadi bin Rahmani walmarhum Razikin bin Sikun. Syai'ulillahi lana lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأولين والآخرين وبارك وسلم ورحمة الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يافينا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم امين لنا ولربنا فإذا رسولنا وقبل من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك تسمع حاجة خصوصا في سواد بن الرحمن والوراد بن سكون والغرور جميع المسلمين المسلمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من يا رب. اللهم احسن لنا في ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا اليها معاشنا. اللهم اجعل حجنا مبرورا
وسعينا مشكورا ذنبنا مغفورا عملا صالحا تقبل تجارة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا اللهم ارزقنا حق ارزقنا اتباعه ولا الباطل ارزقنا اجتنابه اللهم سهل امورنا وسهل امور والدينا وسهل امور اسرتنا واهلنا وسهل امور تجارتنا وسهل امور مجلسنا في سكتك النبوي هذا يا الله وسهل امور بلدنا اندونيسيا في السماوات والارض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Ya, itu dulu ya teman-teman ya. Semoga silaturahim kita lewat acara ngaji bareng ini, ngaji tema ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kata mohon dimaafkan dan atau cara saya menyampaikan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Ustaz. Ya.